Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan diversion total pada mata kuliah kalkulus lanjut. Perkenalkan, saya Nuri Liza dengan NIM 24035154160 dari kelas 2024E program S1 Sains Dasar Data dengan dosen pengampu Bu Yulia Sutadewi, MSI, dan Bu Yuliana Pujiastuti, SSI, MSI. Sebelum masuk pada pembahasan diversion total, kita bahas pengertian umumnya terlebih dahulu. Diversion total digunakan dalam kalkulus multivariabel untuk menggambarkan perkiraan perubahan pada suatu fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel bebas akibat perubahan kecil pada variabel-variabel tersebut. Misal, Z sama dengan Fx, Y. Jika X dan Y berubah sedikit menjadi Dx dan Dy, maka perubahan mendekati dz dari F dinyatakan sebagai dz sama dengan dou F per dou X dikali dx plus dou F per dou Y dikali dy. Untuk rumus umum diversion total itu ketika fungsi F X1, X2 sampai dengan X ke N, maka diversion totalnya yaitu dou F per dou X1 dikali dx1 plus df per dx2 dikali dx2 plus df per dou X ke N dikali dx ke N. Jadi semisal kalau ada dua variabel, maka nanti ditambahkan ini semua. Kalau ada 3 variabel, jadi nanti ini ada 3. Kalau ada 4 variabel, nanti dia ditambah sebanyak 4 kali sesuai dengan variabelnya. Lalu ke tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu menghampiri perubahan nilai fungsi saat input berubah sedikit. Lalu yang kedua, menentukan kepekaan fungsi terhadap perubahan variabel. Yang ketiga, untuk menganalisis kesalahan pengukuran atau error propagation. Lalu yang terakhir, digunakan dalam teknik ekonomi, fisika, dan statistik. Contoh yang pertama ya, diketahui fungsi Fx, Y sama dengan X kuadrat dikali Y plus Y pangkat 3. Hitunglah diversion total dari fungsi tersebut. Pertama, kita turunkan terlebih dahulu secara umum atau bisa disebut dengan turunan parsial. Kan di sini ada X kuadrat dikali Y plus Y pangkat 3. Ini itu diturunkan seperti biasa. Kalau ini diturunkan kan menjadi duanya kan pindah ke depan. Jadi ininya -1, jadi Y-nya kan dianggap konstanta karena kita menurunkan di dua kondisi, terhadap X dan terhadap Y. Jadi kalau terhadap X itu nanti dia kan ininya ke depan jadinya 2XY. Ini dianggap konstan. Lalu Y pangkat 3 kan tidak ada variabel X-nya, maka hilang. Lalu kalau diturunkan terhadap Y, maka ininya kan Y-nya kan pangkat 1. Kalau diturunkan terhadap Y berarti kan Y-1. Jadi X kuadrat aja tinggal X kuadrat. Lalu Y pangkat 3 kan terhadap Y berarti 3-nya ke depan. 3-nya ini dikurangi 1 sehingga menjadi 3Y pangkat 2. Selanjutnya, ketika semuanya sudah diturunkan satu-satu, maka kita tambahkan semua. Turunan terhadap X itu ditambah dengan turunan terhadap Y. Menjadi diversion total sama dengan 2XY ini dikali dx itu terhadap X tadi itu plus X kuadrat plus 3Y kuadrat terhadap dy. Jadi diversion total dari fungsi itu adalah 2XY dx plus X kuadrat plus 3Y kuadrat dy. Lalu ke contoh nomor 2.
Jika diketahui x, y sama dengan x kuadrat dikali y plus 3xy kuadrat, maka diferensial totalnya berapa? Pertama kita turunkan satu-satu ya, seperti tadi. Ini terhadap x, ini terhadap y. Semua fungsi terhadap x, lalu semua fungsi terhadap y. Kalau terhadap x kan ininya kan maju, jadi 2x, y-nya kan tetap konstan, jadi 2xy plus ini x-nya pangkat 1, jadinya nanti x min 1 hilang, jadi tinggal 3y kuadrat. Jadi kalau terhadap x 2xy plus 3y kuadrat. Kalau terhadap y, jadi y-nya kan dianggap y-nya kan pangkat 1. Kalau diturunkan kan hilang kan. Jadi x kuadrat saja. Kalau ini kan terhadap y kan y-nya kan pangkat 2. Jadi min 1. X-nya dianggap konstan jadi 3xy. Setelah semua diturunkan secara dua konsep terhadap x dan terhadap y, maka kita jumlahkan semuanya menjadi 2xy plus 3y kuadrat dikali dx plus x kuadrat plus 6xy dy. Lalu contoh yang ketiga yaitu gunakan diferensial total untuk memperkirakan perubahan fx, y sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat saat x sama dengan 3, y sama dengan 4, dengan perubahan dx sama dengan 0,01, y sama dengan min 0,02. Yang pertama yaitu fungsi fx, y sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Kita turunkan parsial terhadap x dan terhadap y. Kalau terhadap x nanti x sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Lalu terhadap y itu y sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Lalu kita uji pada titik x sama dengan 3 dan y sama dengan 4 dari soal yang diketahui ini. Oke, kita substitusi ke fungsi ini ya, fungsi dari soalnya. X sama dengan 3 berarti kan 3 kuadrat menjadi 9. 4 kuadrat sama dengan 16. 9 plus 16 kan 25, jadi akar 25 sama dengan 5. Lalu kita total diferensial totalnya. 3 kan dari X ini tadi, per 5 ini dari substitusi tadi, dikali 0,01 ini dari dx-nya. Ditambah 4/5 dari yang diketahui per ini totalnya, dikali min 0,02 dari soal sama dengan 0,006 dikurangi 0,016 hasilnya min 0,01, maka perubahan fungsinya yaitu kurang lebih min 0,01. Lalu contoh yang keempat, ketika ada 3 variabel, ada X, ada Y, dan ada Z. Seperti contoh ini ketika fungsi fx, y, z sama dengan 2x min 3y plus 8z. Hitunglah diferensial totalnya. Kita turunkan semuanya terhadap x, y, sama z. Yang ini kan fungsinya 2x min 3y plus 8z. Jika kita turunkan terhadap x kan cuma ini aja kan yang mempunyai variabel x, maka hasilnya 2. Kalau terhadap y kan cuma ini aja, berarti hasilnya 3. Kalau terhadap z kan cuma ini aja, jadinya nanti sama dengan 8. Yaitu diturunkan terhadap y, kalau jadinya harus punya variabel yang mengandung y atau z atau x gitu. Lalu kita jumlahkan semuanya menurut rumus diferensial total yang sebelumnya saya bahas. Jadi rumusnya yaitu df sama dengan dou f per dx dikali dx plus dou f per dou y dikali dy ditambah dou f per dou z dikali dz, sehingga
2 dx ini dari sini, dx-nya tetap min 3 kan plus ketemu min tetap min ya, ditambah plus 8 dari sini. Jadi total dari diversen total dari persamaan ini yaitu 2 dx min 3 dy plus 8 dz. Lalu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu digunakan untuk teknik dan fisika. Untuk memperkirakan perubahan energi akibat perubahan kecil pada suhu dan tekanan. Dengan rumus du sama dengan dou per dou T dikali dt plus dou per dou P dikali dP. Lalu yang kedua bisa digunakan untuk ekonomi, yaitu untuk memperkirakan perubahan keuntungan jika ada perubahan sedikit pada harga atau jumlah yang dijual. Seperti pada rumus dP sama dengan dou P per dou X dikali dx plus dou P per dou Y dikali dy. Lalu yang ketiga, bisa digunakan untuk statistika dan pengukuran, yaitu mengetahui seberapa besar dampak kesalahan pengukuran pada hasil akhir. Seperti pada rumus delta F dou F per dou X dikali delta X plus dou F per dou Y dikali delta Y. Lalu yang terakhir bisa digunakan untuk farmasi dan kedokteran, untuk memperkirakan perubahan dosis yang tepat jika berat atau usia berubah sedikit. Terima kasih atas penjelasan saya tentang diversen total. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.